Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen pengampu dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, perkenalkan nama saya Atep MA Masobi dengan nomor induk mahasiswa 054695957 dari jurusan Teknologi Pendidikan UP BJJ Bandung. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah jaringan komputer dengan praktik, yaitu memasukkan perintah-perintah pada CMD. Baik, kita akan mulai mengerjakan tugas. Pertama, kita buka CMD terlebih dahulu. Teman-teman bisa tekan tombol window di keyboard, kemudian ketikkan CMD lalu enter. Setelah muncul jendela command prompt seperti ini, kita bisa mulai memasukkan perintah-perintah di dalamnya. Yang pertama, kita akan mempraktikkan perintah cd atau change directory. Fungsi dari perintah cd ini adalah untuk berpindah dari satu folder ke folder yang lain atau dari satu directory ke directory yang lain. Kita tinggal ketikkan seperti ini. Misal kita akan pindah ke folder dokumen, kita ketikkan cd, kemudian spasi, kemudian dokumen, kemudian kita enter, maka kita akan berpindah ke directory dokumen seperti ini. Itu yang pertama. Berikutnya yang kedua, CLS atau clear screen. CLS berfungsi untuk membersihkan tampilan layar CMD. Kita tinggal ketik CLS seperti ini, kemudian enter, maka seluruh perintah yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya itu akan dihapus. Berikutnya yang ketiga, CLS spasi garis miring tanda tanya. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan bantuan tentang penggunaan perintah CLS. Jadi kalau kita ketikkan CLS garis miring tanda tanya, itu nanti akan menampilkan bantuan tentang penggunaan kode tersebut. Nah, di sini jawabannya adalah CLS digunakan untuk membersihkan screen atau tampilan dari jendela command prompt. Berikutnya yang keempat, dir garis miring tanda tanya. Dir spasi garis miring tanda tanya ini digunakan untuk menampilkan informasi bantuan tentang perintah directory. Contoh seperti ini. Nah, ini hasil dari perintah dir garis miring tanda tanya. Dia akan menampilkan beberapa daftar file dan subdirektori di direktori yang bersangkutan. Berikutnya yang kelima, ipconfig. ipconfig ini berfungsi untuk menampilkan konfigurasi jaringan dasar seperti IP, subnet mask, dan gateway. Jadi kalau kita ketikkan ipconfig kemudian di enter, hasilnya akan menunjukkan konfigurasi IP seperti ini. Nah, ini merupakan informasi yang sifatnya sensitif. Bagian ini saya sensor. Berikutnya yang keenam, ipconfig garis miring all. Perintah ini digunakan untuk menampilkan konfigurasi jaringan lengkap termasuk MAC address, DHCP info, DNS server, dan lain-lain. Nah, ini juga merupakan informasi yang sifatnya sensitif. Jadi bagian ini hasilnya saya sensor. Berikutnya yang ketujuh, ipconfig garis miring tanda tanya. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan panduan lengkap mengenai semua opsi dari perintah ipconfig.
Hasilnya seperti ini. Berikutnya yang ke-8, ipconfig_release. Fungsi dari perintah ini adalah untuk melepaskan alamat IP yang diberikan oleh DHCP. Nah, hasilnya seperti ini. Berikutnya yang ke-9, ipconfig_renew. Perintah ini berfungsi untuk memperbarui atau meminta IP baru dari DHCP setelah dirilis. Hasilnya seperti ini. Berikutnya yang ke-10, ipconfig_display DNS. Perintah ini untuk menampilkan cache DNS yang tersimpan di komputer. Jika kita enter, hasilnya kira-kira seperti ini. Berikutnya, perintah yang ke-11, ipconfig_+DNS. Perintah ini digunakan untuk menghapus cache DNS yang tersimpan. Jadi kalau kita enter, kira-kira hasilnya seperti ini. Di sini menunjukkan successfully flush the DNS resolver cache. Berikutnya yang ke-12, ipconfig_register DNS. Perintah ini digunakan untuk memperbaharui dan mendaftarkan ulang nama DNS komputer dengan DNS server. Berikutnya yang ke-13, ping. Perintah ini paling sering digunakan, di mana fungsi dari ping ini adalah untuk mengecek koneksi ke IP atau ke website dengan mengirim echo request. Jadi kalau misalnya kita ingin mengecek ping kita ke Google, tinggal ketikkan ping, kemudian spasi, kemudian google.com. Nah, ini adalah jawaban dari Google. Berikutnya yang ke-14, netstat. Netstat ini digunakan untuk menampilkan informasi koneksi jaringan Wi-Fi, port yang digunakan, dan statistik protokol. Misalnya netstat-an. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini. Ini adalah daftar port yang digunakan di komputer ini. Berikutnya yang ke-15, traceroute. Perintah traceroute ini digunakan untuk menelusuri rute atau jalur yang dilewati paket menuju suatu alamat tujuan. Misalnya kita traceroute google.com. Setelah di enter, kira-kira hasilnya seperti ini. Baik, berikutnya yang ke-16, path ping. Path ping ini adalah kombinasi ping dan traceroute. Fungsinya untuk menampilkan rute sekaligus statistik paket loss pada setiap hop. Contohnya seperti ini, path ping google.com.
Berikutnya yang ke-17, NS lookup. Fungsi dari NS lookup ini adalah untuk menampilkan informasi DNS seperti mencari alamat IP dari sebuah domain. Misalnya NS lookup spasi Google. Kita coba apakah Google bisa kita cari informasi DNS-nya. Enter. Nah, ini dia address atau alamat yang dijawab dari yang kita cari dari google.com. Baik, berikutnya yang ke-18 adalah NetSH. Ini gimana bacanya ya? Ya NetSH sajalah. NetSH ini berfungsi untuk mengkonfigurasi dan mengelola pengaturan jaringan seperti Wi-Fi, firewall, TCP/IP dan lain-lain. Misal kita ketikkan seperti ini, NetSH WLAN kemudian show profile. Nah, kita ketik seperti ini, NetSH WLAN show profiles. Nah, ini akan menampilkan daftar profil Wi-Fi yang pernah connect kepada device kita atau kepada laptop kita. Nah, ini beberapa user profil yang pernah terkonek kepada laptop yang saya gunakan. Oke, berikutnya yang ke-19 adalah root. Ini fungsinya adalah untuk menampilkan dan mengatur tabel routing IP di Windows. Misalnya kita ketikkan root print. Nah, ini akan menampilkan tabel routing seperti ini. Dan yang terakhir yang ke-20 adalah net. Net ini berfungsi untuk mengelola layanan jaringan Windows seperti user, share dokumen atau share folder, kemudian service dan lain sebagainya. Misal di sini saya ketikkan net user. Net user seperti ini. Ini akan menampilkan daftar user yang ada di laptop yang saya pakai. Nah, ini kebetulan akunnya hanya ada satu, yaitu akun RIM Project ini ya. Nah, barangkali sampai di sini tugas kita untuk mata kuliah jaringan komputer kali ini. Jika video ini bermanfaat, silakan di-like dan di-share. Jika ada masukan, kritik, saran, atau pertanyaan, silakan di-drop di kolom komentar. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.